dan bersabar atas segala musibah dan ujian. Salawat juga salam Allah selalu kita doakan untuk baginda alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah, berusaha istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak di yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau sehingga kita dijauhkan dari azab neraka. Jamaah salat subuh mesti diikuti rahimahumullah. Seperti biasa, kajian singkat di hari Senin dengan tema berkisah kehidupan dan kematian yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Jamaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takasur ayat 8, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya, kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu gunakan, bermegah-megahan pada saat kamu hidup di dunia ini. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan harf taukid atau penegasan. Latus aluna adalah salah satu bentuk dari kata kerja yang disisipi dengan kata penegasan. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya kamu pasti. Penegasan di sini adalah pastinya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pasti. Kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu gunakan selama kamu hidup dunia ini, kenikmatan yang kamu gunakan untuk bermegah-megahan pada saat kamu hidup di dunia. Jamaah rahimahullah. Jadi sebenarnya apa yang atau semua nikmat yang sampai kepada kita semasa kita hidup ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya kelak nanti di yaumil akhir. Sebelum atau kita tentu harus bisa mampu untuk menggunakannya yang memang kita dapat dari atau nikmat yang sampai kepada kita itu adalah benar-benar memang hak kita. Hak kita atau tidak hak kita nanti di yaumul akhir juga pasti akan ditanya. Manusia memang cenderung untuk lupa, cenderung untuk lalai, cenderung untuk lengah. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal seperti ini adalah mengingatkan atau yang fungsi utamanya memberikan peringatan kepada kita sebelum nanti engkau akan sampai di hari penghitungan kelak. Ayat-ayat yang memberikan peringatan kepada kita artinya sesungguhnya selama kita hidup ini selalu akan ada potensi untuk lalai dari atau atas nikmat yang sampai kepada kita atau yang diberikan kepada kita. Jadi sebelum kita lengah atau lalai, ayat-ayat yang dalam Al-Quran fungsinya
untuk memberikan peringatan kepada kita bahwasanya hal-hal tersebut akan terjadi selama kamu hidup di dunia ini. Karena manusia itu menurut literatur tasawuf, manusia itu sebenarnya ada 3 jenisnya atau ciptaan manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain manusia, malaikat dan makhluk-makhluk lainnya. Ini untuk membedakan tentang seperti apa manusia di dalam makhluk lainnya. Kelompok pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat. Malaikat ini hanya dianugerahi akal dan ketaatan. Jadi malaikat tidak sama dengan manusia tentunya. Malaikat hanya dianugerahi akal dan ketaatan. Dan malaikat tidak punya syahwat atau kecenderungan untuk berkhianat, karena memang tidak ada syahwat yang lain, karena ia hanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal dan taat saja. Hanya itu saja. Kemudian kelompok kedua adalah binatang. Hewan atau binatang ini kelompok yang hanya tahu makan dan bahan makanan, makan dan apa yang harus dimakan. Ini adalah kelompok hewan. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Jadi tadi ada malaikat, kedua ada hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Kelompok yang sangat spesial dan unik, yang batinnya itu memiliki 2 sisi, setengah hewan, setengah lagi malaikat. Kemudian dipikulkan kepadanya amanah. Artinya beban amanah itu tidak ada pada malaikat, tidak ada pada hewan, tetapi manusia diciptakan antara malaikat dan hewan, plus diberikan amanah kepadanya selama tinggal di dunia ini. Kalau tadi misalnya malaikat itu dia hanya dibekali oleh ketaatan dan akal saja, kemudian tidak punya syahwat. Sebaliknya hewan hanya memiliki syahwat saja, tidak dibekali akal ataupun amanah. Jadi apapun yang dia lakukan berdasarkan syahwatnya. Nah, ini yang membedakan sebenarnya, yang paling menonjol antara manusia dan hewan. Karena apa yang dilakukan manusia? Kalau manusia hanya mencari atau memenuhi syahwat dalam hidupnya selama dunia ini, sebenarnya tidak seberapa dibandingkan hewan. Hewan bisa lebih dari itu. Misalnya syahwat biologis. Syahwat biologis dibandingkan manusia dan hewan. Hewan itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan pasangan apapun dan dimanapun bisa berhubungan. Sementara manusia tentu tidak seperti itu. Jika dibanding lagi, manusia hanya ingin memenuhi nafsu dengan makanan atau perutnya agar makanan dengan makanan yang enak. Tentu ini juga apa yang dilakukan oleh hewan bisa lebih dari itu. Karena hewan bisa makan apapun tanpa ada batas apapun, tanpa ada halal-haram dan lain sebagainya. Apapun itu bisa dimakan semaunya dia. Lalu kalau manusia dalam hidupnya hanya mementingkan atau mengutamakan istirahat, yang penting istirahat cukup nyaman dan lain sebagainya, tanpa bekerja apapun, hewan juga lebih bisa dari itu. Bayangkan misalnya, sebut saja hewan beruang untuk melakukan hibernasi atau tidur itu bisa dari 3 sampai 6 bulan. Setelah 3 sampai 6 bulan dia tidur, kemudian bangkit lagi normal untuk melakukan hibernasi. Artinya kalau hanya mencari istirahat saja, manusia tidak seberapa dibandingkan dengan hewan. Tidak ada manusia yang bisa hidup, bisa tidur sampai 3 sampai 6 bulan.
saja seharian tidur, ada lagi binatang yang lebih lama tidur dari manusia dalam sehari semalam. Ada binatang koala yang bisa tidur sampai 20 jam. Jamaah rahimakumullah, artinya manusia diciptakan memang tidak sama dengan malaikat, juga tidak sama dengan hewan. Oleh karena itu manusia memiliki dua sisi batin antara malaikat dan hewan. Manusia juga adalah makhluk yang sangat kompleks dan rumit. Di antara dua dimensi hewan dan malaikat yang ada dalam diri manusia, manusia juga merupakan wujud yang dalam batinnya selalu terjadi konflik antara baik dan menolak kebaikan. Manusia adalah makhluk yang paling bisa menyembunyikan kondisi real hidupnya. Belum tentu yang kita lihat saat kita bertemu dan terlihat senyum-senyum seolah tidak ada masalah apapun yang terkait dengan dirinya. Padahal di belakang itu dia sedang menyembunyikan masalah yang menghimpit hidupnya. Artinya manusia bisa dalam satu waktu itu dalam dua kondisi. Dia bisa tersenyum, tertawa, padahal hatinya sedang dalam keadaan gelisah. Begitu juga sebaliknya. Ada yang terlihat sedih, padahal dia juga sedang terharu karena bahagia. Begitulah manusia, dapat menyembunyikan keadaan batinnya dari orang-orang sekelilingnya, bisa menyembunyikan perasaan, bahkan dapat menunjukkan sikap dan kondisi yang berlawanan dengan batinnya. Manusia juga memiliki sensitivitas yang juga mampu disembunyikan dari dirinya sendiri. Hubungan antara lahir dan batin manusia seperti pulau di tengah lautan luas. Daratan pulau tampak jelas di tengah-tengah laut, tapi ada bagian yang lebih besar dan dalam yang tidak tampak. Daratan yang tampak jelas itu bukan asli kepribadian manusia. Asli kepribadiannya tersembunyi dengan berbagai macam jenis yang kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada surat At-Takasur ayat 8 tadi, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwasanya segala nikmat yang sampai kepada kita sebagai manusia akan ditanyakan. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ditanyakan nanti di hari kiamat. Terkait dengan nikmat ini, salah satu hadis dari Rasulullah SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkannya. Yang pertama adalah nikmat sehat dan waktu kosong atau waktu luang. Banyak orang atau banyak manusia yang tertipu dengan jenis waktu yang telah diberikan kepada mereka, yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan. Siapapun manusia pasti pernah mengalami atau lengah dari dua kesempatan yang diberikan ini. Lagi-lagi ayat hadis ini sebenarnya juga memberikan pedoman dan petunjuk kepada kita untuk hati-hati. Sama halnya ayat Quran tadi memberikan hal atau informasi seperti itu, bahwasanya akan terjadi, pasti terjadi pada diri kita. Oleh karena itu sebelum terjadi itu berikanlah peringatan. Nah, peringatan inilah yang harus kita tangkap sebagai manusia yang mampu berpikir untuk tidak terlalu jauh, misalnya tidak terlalu jauh lengah atau lalai atas apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah SAW, bahwasanya manusia akan banyak lengah.
Kelenahan manusia ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berkali-kali saya sampaikan dalam forum ini bahwasanya manusia ini cenderung akan berbuat lalai karena memang manusia tempatnya lalai, tetapi juga sudah diperingatkan untuk tidak lalai. Nah, kalau kita lalai, kemudian ada pintu untuk tidak lalai, kemudian tidak pintu untuk tobat, untuk tidak melaksanakan lalai. Pintu itu adalah pintu tobat. Ya. Jadi selalu ada. Dan tobat atau ampunan Allah itu kapanpun itu dan dimanapun bisa kita laksanakan. Terkait dengan kelalaian tersebut, Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata bahwasanya an-nasu wa zamatu fantaru. Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan tidur, lalu dia akan terbangun saat dia mati. Kalimat yang disampaikan oleh perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini seolah memiliki makna pesimis bahwa semua manusia ini akan tidur dan akan terjaga nanti ketika dia mati. Tentu makna ini paradoks. Kita sebenarnya tidak sedang tidur. Tapi kalau kita terjaga tetapi kita lalai, ini sama halnya saat kita tidur. Dan orang yang tidur tentu selalu dibayang-bayangi dengan bunga-bunga mimpi. Dan orang yang selalu dalam mimpi-mimpi itu tidak akan atau tidak akan peka dengan kewajiban apa yang ada di pundaknya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan kepada kita untuk tidak seperti dalam kondisi seperti di mana manusia hidup tapi dalam kondisi tidur, kemudian ketika dia akan mati baru dia akan terjaga. Ketika dia mati dia akan terjaga, selama ini saya tidur, padahal selama ini dia hidup, tapi sebelum dia mati itu dia hidup, tetapi setelah dia mati baru dia terjaga, seolah kemarin itu dia mati dan sekarang baru hidup karena terjaga dari mimpi-mimpi, terjaga dari semua buaya dan terlalu lama, terlalu menikmati apa yang disampaikan, apa yang kita dapat atau dimakan sampai kepada kita. Dan ini dalam di kalangan sufi juga selalu mengingatkan atau seburuk-buruknya perbuatan adalah hukum dunia bagi kalangan sufi. Jadi seburuk-buruknya bagi kalangan sufi perbuatan itu adalah mencintai dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita tentang hal ini, bahwa hati-hatilah, ini ada ragu-ragu yang diberikan kepada kita untuk supaya kita hati-hati selama hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan kepada kita bahwasanya ada tujuan utama dalam hidup kita ini, ada kebahagiaan yang lebih kekal dan lebih baik selain kebahagiaan di akhirat, selain kebahagiaan di dunia, yaitu kebahagiaan di akhirat. Jadi niatkan saja. Menurut Imam Ghazali misalnya, Imam Ghazali menyatakan segala perbuatan amal saleh yang kita lakukan di dunia ini niatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Dari situ saja. Ya, karena kita sesungguhnya juga tidak bisa memaki-maki dunia, karena untuk sampai ke akhirat tentu harus ke dunia dulu. Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung ke akhirat. Tetapi untuk sampai ke akhirat kita tinggal di dunia. Kita tidak bisa juga terus menikmati buruknya dunia, tapi justru di dunia ini menjadikan kita ladang untuk banyak bekal menuju akhirat. Jadi niatkan saja apa yang kita kerjakan untuk perbuatan saleh selama dunia ini, tentu untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Segala amal yang kita kerjakan, amal saleh yang kita kerjakan, niatkan ujungnya untuk kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimahullah, demikianlah kajian singkat tasawuf terkait tentang jenis manusia, kemudian nikmat yang sampai kepada manusia dan pasti akan ditanya, kemudian
Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana kita memanfaatkan hidup selama dunia ini supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang tidur, sebagai manusia yang sedang tidur, karena sesungguhnya dunia tidak diciptakan untuk istirahat. Dunia dan penghuninya tidak diciptakan untuk tetap nyaman dan istirahat, karena sesungguhnya tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat istirahat dan nyaman bagi penghuninya hanyalah surga. Sementara dunia tidak diciptakan untuk itu. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bisa menghadapi, insya Allah kita bisa dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya kita adalah makhluk yang paling bergantung, dan selamanya yang bergantung itu pasti bergantung kepada yang Maha Mandiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah dan mu'ayyakum ajma'in. Allahumma billahi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.